Shalom saudaraku yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semuanya. Saya Ardi, menyambut Anda di dalam renungan Kristen Saudara Rohani. Selamat datang kembali di dalam renungan dan siraman rohani pagi hari ini. Harapan kami, semoga saudara yang terkasih dalam keadaan sehat selalu. Kiranya damai dan sukacita Roh Kudus melimpah dan tercurah di dalam hati dan pikiran saudara saat ini. Sebelum kita mulai renungan kita pada pagi ini, marilah kita bersama-sama berdoa. Selamat pagi Allah Bapa di surga, Allah yang Maha Pengasih dan Maha Baik. Terima kasih untuk penjagaan-Mu semalaman sehingga kami bisa tidur dengan nyenyak. Terima kasih untuk pagi hari yang indah, yang Tuhan sediakan untuk kami. Tuhan, pada hari ini, kami anak-anak-Mu akan melakukan berbagai aktivitas. Kami akan bekerja, dan menjalankan tanggung jawab kami, kiranya Kau yang mampukan. Kami serahkan seluruh rencana dan agenda hari ini ke dalam tangan Tuhan. Biar Tuhan yang berkarya dan biarkan semua rencana sesuai dengan kehendak-Mu ya Tuhan Yesus yang baik. Ampuni dosa dan kesalahan kami Tuhan. Jadikan kami pribadi yang lebih baik setiap harinya. Terima kasih karena telah membolehkanku untuk kembali menghirup udara segar di pagi hari ini. Menikmati seluruh anugerah yang telah Engkau berikan kepadaku. Itu semua karena kebaikan dan curahan kasih yang nyata dari Engkau di kehidupanku. Haleluya! Dalam nama Tuhan Yesus, aku sudah berdoa. Amin. Sahabat saudara rohani, pembacaan ayat emas Alkitab renungan kita hari ini terambil dari kitab Efesus 4 ayat 4 sampai dengan ayat 8. Satu tubuh, dan satu roh. Sebagaimana kamu telah dipanggil kepada satu pengharapan yang terkandung dalam panggilanmu. Satu Tuhan, satu iman, satu baptisan, satu Allah dan Bapa dari semua, Allah yang di atas semua dan oleh semua dan di dalam semua. Tetapi kepada kita masing-masing telah dianugerahkan kasih karunia menurut ukuran pemberian Kristus. Itulah sebabnya kata Nas, tatkala ia naik ke tempat tinggi, ia membawa tawanan-tawanan, ia memberikan pemberian-pemberian kepada manusia. Ayat renungan pagi kita terambil dari kitab Efesus 4 ayat 4 sampai dengan ayat 8. Inti dari ayat emas renungan kita adalah, kepada kita masing-masing telah dianugerahkan kasih karunia menurut ukuran pemberian Kristus. Mari kita mulai renungan pagi kita. Kata-kata bijak yang dapat kita petik adalah kasih karunia dari Allah. Renungan kita pada hari ini ditulis dan disusun oleh Dave Brannon. Mari kita mulai kisah inspiratif. Saat memeriksa setumpuk makalah para mahasiswa di kelas penulisan yang saya asuh, saya terkesan dengan salah satu makalah. Makalah itu ditulis dengan sangat baik. Namun, saya segera menyadari bahwa tulisan yang terlalu bagus itu justru mencurigakan. Setelah menyelidikinya, saya menemukan bahwa isi makalah itu ternyata menjiplak sebuah artikel daring. Saya mengirimkan surel kepada mahasiswa tersebut agar ia sadar bahwa kecurangannya telah diketahui. Ia akan mendapat nilai 0 untuk makalah ini. Tetapi ia boleh menulis ulang makalahnya untuk mendapatkan nilai ketuntasan minimal. Tanggapannya, saya merasa malu dan sangat menyesal. Saya menghargai belas kasihan yang Anda tunjukkan kepada saya. Saya tidak pantas menerimanya.
Saya menjawab dengan mengatakan bahwa kita semua menerima belas kasihan dari Tuhan Yesus setiap hari. Jadi mana mungkin saya menolak untuk menunjukkan belas kasihan kepadanya? Ada banyak cara kasih karunia Allah meneguhkan hidup kita dan menebus kita dari kesalahan kita. Petrus berkata bahwa kasih karunia memberikan keselamatan. Kita percaya bahwa oleh kasih karunia Tuhan Yesus Kristus kita akan beroleh keselamatan. Paulus berkata bahwa kasih karunia menolong kita untuk tidak dikuasai oleh dosa. Kamu tidak akan dikuasai lagi oleh dosa, karena kamu tidak berada di bawah hukum Taurat, tetapi di bawah kasih karunia. Di bagian lain, Petrus berkata bahwa kasih karunia memungkinkan kita untuk melayani. Layanilah seorang akan yang lain, sesuai dengan karunia yang telah diperoleh tiap-tiap orang sebagai pengurus yang baik dari kasih karunia Allah. Kasih karunia dianugerahkan oleh Allah dengan cuma-cuma. Kiranya kita memakai anugerah tersebut untuk mengasihi dan menyemangati orang lain. Marilah kita renungkan di dalam hati kita, kapan Anda paling merasakan kasih karunia Allah dalam hidup Anda? Dengan cara apa saja Anda dapat menunjukkan kasih karunia yang tak terduga kepada seseorang hari ini? Hal ini patut kamu ketahui. Kesatuan sangat ditekankan oleh Rasul Paulus dalam Efesus 4 ayat 4-6. Di ayat 3, Paulus dengan jelas mengemukakan kerinduan tersebut, berusahalah memelihara kesatuan roh oleh ikatan damai sejahtera. Kata satu dipakai sebanyak 7 kali oleh sang Rasul dalam ayat 4-6. Hanya ada satu tubuh, satu roh, satu pengharapan, satu Tuhan, satu iman, satu baptisan, dan satu Allah. Semua dimensi kesatuan yang kunci ini memberikan kita kerangka yang kuat untuk mengkaji perbedaan pendapat. Penekanan yang Paulus berikan tentang kesatuan yang kita miliki dalam Kristus haruslah mendorong kita untuk memelihara kesatuan yang tidak dapat dihancurkan. Memperlengkapi orang kudus, tema yang akan kita renungkan adalah memperlengkapi orang kudus. Memperlengkapi berarti kita belum lengkap dan membutuhkan proses menuju kelengkapan dan kesempurnaan. Dalam konteks perikop hari ini, kata memperlengkapi maksudnya adalah menyembuhkan yang luka atau memulihkan sesuatu yang rusak kepada kondisi yang semula sehingga bisa kembali berfungsi dengan baik. Dosa telah menorehkan banyak luka dan merusak kehidupan manusia, sehingga manusia tidak bisa lagi memuliakan Allah Penciptanya. Manusia tidak bisa berfungsi sebagaimana seharusnya gambar dan rupa Allah. Kepemimpinan gereja lokal dipakai Tuhan untuk memulihkan kembali kondisi yang sudah rusak tersebut. Ketika kita mau memberikan diri untuk diperlengkapi oleh para pemimpin, maka kita akan menjadi sembuh dari luka-luka masa lalu kita. Kita menjadi sehat untuk bisa bertumbuh dalam kasih karunia-Nya dan kembali mampu berfungsi dalam rencana Allah sebagaimana mestinya, yaitu melakukan pekerjaan pelayanan untuk membangun tubuh Kristus. Keadaan kita yang sembuh, sehat dan berfungsi akan membawa kita pada perwujudan visi ilahi di dalam hidup kita, dan lewat proses itu pula, orang percaya dapat terus bertumbuh semakin dewasa dan kuat dalam iman dan pengenalan akan Allah. Kapan proses itu akan berhenti? Sampai kita semua telah mencapai kesatuan iman dan pengetahuan yang benar tentang Anak Allah, kedewasaan penuh, dan tingkat pertumbuhan yang sesuai dengan kepenuhan Kristus.
Puncak pertumbuhan kita adalah ketika kita mengalami kepenuhan Kristus secara menyeluruh. Hal ini selaras dengan yang tertulis di Roma 8 ayat 29 yang menyatakan bahwa kita telah ditetapkan untuk menjadi serupa dengan gambaran Yesus Kristus. Sebab semua orang yang dipilihnya dari semula, mereka juga ditentukannya dari semula untuk menjadi serupa dengan gambaran anaknya, supaya ia, anaknya itu, menjadi yang sulung di antara banyak saudara. Mengalami kepenuhan Kristus atau menjadi serupa dengan Kristus adalah visi Allah yang ditaruh di dalam hidup kita. Visi itulah yang seharusnya menjadi tujuan hidup kita yang utama untuk memuliakan Allah Bapa kita yang kekal, menjadi serupa dengan Yesus. Bukankah hal ini sangat luar biasa? Untuk mengalami kepenuhan Kristus kita mesti bertumbuh ke dalam 4 hal ini, yaitu: pertama, kita harus memiliki kestabilan secara doktrin. Orang yang sudah mengalami kepenuhan Kristus akan memiliki prinsip hidup dan iman yang kokoh, sehingga kita bukan lagi anak-anak yang diombang-ambingkan oleh rupa-rupa angin pengajaran, oleh permainan palsu manusia dalam kelicikan mereka yang menyesatkan. Kedua, kita harus mampu menyatakan kebenaran dalam kasih. Orang yang sudah dipenuhi Kristus akan mampu menyatakan kebenaran di setiap kehidupannya. Dia akan terus dengan teguh berpegang kepada kebenaran di dalam kasih dan bertumbuh di dalam segala hal ke arah Dia, Kristus, yang adalah kepala. Ketiga, kita harus melayani tubuh Kristus sesuai dengan karunia-Nya. Sebagai orang yang sudah dipenuhi Kristus, maka sewajarnya lah kita melayani tubuh Kristus sesuai dengan karunia dan talenta yang kita peroleh daripadanya. Daripadanya lah seluruh tubuh, yang rapi tersusun dan diikat menjadi satu oleh pelayanan semua bagiannya, sesuai dengan kadar pekerjaan tiap-tiap anggota menerima pertumbuhannya dan membangun dirinya dalam kasih. Keempat, kita harus memiliki kapasitas kasih yang terus bertumbuh. Orang yang sudah dipenuhi Kristus akan memiliki kapasitas kasih yang terus bertumbuh. Kasihnya tidak hanya sekali dan mati, tetapi kasihnya akan terus berakar dan bertumbuh serta berbuah yang lebat dan menetap. Setiap orang Kristen seharusnya menjadikan 4 hal di atas sebagai tujuan hidup untuk mencapai keserupaan dengan Yesus Kristus. Demikian juga, setiap gereja Tuhan wajib menangkap rencana Allah ini sebagai misi pengembalaan dan memberikan fokus utama untuk memperlengkapi jemaat agar bisa bertumbuh menjadi dewasa dan kuat melalui kasih, sehingga setiap jemaat tidak mudah diombang-ambingkan oleh berbagai angin pengajaran, mampu mempermuliakan Tuhan lewat pelayanan dalam tubuh Kristus maupun dalam hidupnya sehari-hari. Karena itu, marilah saling memperlengkapi diri untuk mewujudnyatakan tugas panggilan kita bersama di tengah-tengah gereja, keluarga dan masyarakat. Berusaha memelihara kesatuan roh. Hari ini kita akan membahas tema berusaha memelihara kesatuan roh. Ada 3 kata penting dalam tema kita minggu ini, yakni, pertama kata, berusahalah. Kata ini ditujukan pada pribadi yang sedang berkumpul dalam nama Tuhan Yesus, memuji dan menyembahnya. Masing-masing akan beribadah dalam satu kegiatan ibadah dan harus ada kesatuan roh. Roh Kudus bekerja tidak dengan cara merasuk pribadi seseorang. Pribadi itu sadar. Oleh karena sadar, maka tentunya faktor jiwaninya pun bekerja sehingga di setiap karunia-karunia yang bekerja pada pribadi orang percaya yang Roh Kudus sedang pakai,
harus menyadari bahwa apabila melibatkan unsur jiwaninya, sesuatu yang lain bisa terjadi, yaitu emosionalnya, pikirannya, kehendaknya, itu bisa tersalur di karunia tersebut sehingga dapat membuat karunia tersebut tercemar. Kedua, kata memelihara kata ini berarti menjaga, melindungi, memperhatikan dan peduli. Memelihara juga mengandung arti ada pertumbuhan. Contoh tanaman jika dipelihara dengan baik, diberi pupuk dan disiram, maka akan bertumbuh, berbunga atau berbuah. Demikian pun manusia rohani kita harus dipelihara supaya bertumbuh dan berbuah. Itu sebabnya, sudah menjadi tugas dan tanggung jawab kita, masing-masing pribadi, untuk memelihara kesatuan roh. Ketiga, kata kesatuan roh harus dipelihara dalam pertemuan ibadah. Jika tidak, ibadah hanyalah sebuah kegiatan agamawi. Kita tidak berbicara mengenai pribadi tunggal, di mana setiap orang yang berdoa dalam nama Tuhan Yesus Kristus kepadanya akan diberi hak iman, yaitu apa yang diikat di dunia akan terikat di sorga, dan apa yang dilepas di dunia akan terlepas di sorga. Artinya, jika kita berdoa secara pribadi, tidak ada urusannya dengan orang lain dan tidak ada urusan dengan kata, sehati, sepakat, atau kesatuan roh, hanya urusan pribadi dengan Tuhan saja. Ketika sudah ada dua orang yang berdoa, itu berarti sudah menjadi dua masalah. Apalagi 3 orang, 4 orang, bahkan dalam jemaat yang beragam pribadinya. Kesatuan roh adalah kesatuan yang berasal dari Roh Kudus, dan bukan kesatuan karena kepentingan bersama, nyaman bersama, atau untuk mendapat keuntungan. Artinya kesatuan roh bisa terlaksana karena ada Roh Kudus. Roh Kuduslah yang menghasilkan kesatuan roh, dan setiap orang mengusahakan kesatuan itu. Mengapa kita membutuhkan kesatuan? Jawabannya tentunya karena manusia tidak bisa hidup sendiri. Manusia memerlukan orang lain. Dengan adanya kesatuan roh, maka jemaat satu dengan yang lain bisa saling mengingatkan dan saling menopang. Hal itu akan menjadi kekuatan yang luar biasa. Kenapa Tuhan Yesus pada waktu hendak disalib ia berdoa kepada Bapa yang di sorga? Karena Bapa memiliki kesatuan yang sangat kuat dengan Tuhan Yesus. Kesatuan yang sangat kuat ini sangat dibutuhkan apalagi dalam menghadapi saat-saat yang sulit. Dalam keberadaannya sebagai manusia, Tuhan Yesus sangat gentar menghadapi salib itu. Tetapi setelah Tuhan Yesus selesai berdoa untuk yang ketiga kalinya, dia mendapatkan kekuatan yang luar biasa. Dia sekarang dengan tegar siap menghadapi salib itu. Kalau Tuhan Yesus adalah Allah yang sempurna membutuhkan kesatuan, apalagi kita. Kita sangat serius membutuhkan kesatuan roh satu dengan yang lainnya. Menurut Paulus, kesatuan roh ini adalah bagian dari tugas orang-orang yang telah dipanggil Tuhan. Jika kita dalami teks ini, maka kita akan melihat ada 5 hal yang harus dimiliki oleh orang yang dipanggil Tuhan untuk melayaninya, yakni, rendah hati, lemah lembut, sabar, kasih dan kesatuan roh. Kesatuan itu diletakkan dalam satu tubuh, satu roh dan satu iman, satu baptisan dan satu Allah. Perbedaan akan menjadi masalah ketika pondasi persatuannya tidak ada dan keempat keutamaan itu tidak dihidupi. Bukan perbedaan yang membuat kita berkonflik, tetapi perbedaan pijakan dan respons sikap kitalah yang membuat kita berkonflik.
Dalam tema minggu ini, yang harus kita dalami adalah kesatuan roh. Kesatuan itu, yaitu kesatuan dalam tubuh Kristus, bukanlah hasil usaha mereka. Ia adalah satu pemberian, suatu pemberian roh. Kesatuan inilah yang mereka harus jaga, pelihara, lindungi. Itu tugas dan panggilan mereka. Bila mana hal itu tidak mereka lakukan, maka mereka tidak setia kepada tugas dan panggilan mereka. Dengan perkataan lain, pada mereka tidak ada kerendahan hati, tidak ada kelemah lembutan, tidak ada kesabaran, tidak ada kelakukan dalam kasih. Kesatuan itu diberikan oleh Allah, tetapi diberikan untuk dijaga, dipelihara. Dalam jemaat tidak terdapat banyak roh dan banyak mazhab roh. Yang ada di situ ialah banyak karunia roh. Tetapi hanya ada satu roh saja. Kesanalah usaha jemaat harus diarahkan. Alat untuk tugas menjaga kesatuan roh ialah ikatan damai sejahtera. Yang Paulus maksudkan di sini dengan ikatan ialah tali yang mengikat dan menghubungkan mereka. Dalam Kristus, damai sejahtera itu menghubungkan, mempersatukan kita dengan Dia dan kita dengan kita. Tugas kita ialah menjaga, memelihara, melindungi hubungan, kesatuan itu. Bila mana hal itu tidak kita buat, dengan perkataan lain, bila mana hubungan damai sejahtera Allah, yaitu Kristus, tidak kita jaga, pelihara, lindungi, maka akan rusaklah kesatuan kita dalam Dia. Dan sebaliknya, bila mana sudah rusak kesatuan kita itu, maka akan rusak juga hubungan damai sejahtera yang menatang dan menopangnya. Timbul pertanyaan kita sekarang, apakah makna kesatuan roh dalam kehidupan kita? Ada beberapa makan dari kesatuan roh itu dalam kehidupan kita, yakni: pertama, kesatuan roh akan menghasilkan kristosentris. Persekutuan yang seperti ini akan menghasilkan pribadi yang hidup sehari-harinya berpusat kepada Kristus. Sebab mereka sudah terlatih dalam berusaha menjaga kesatuan roh. Dengan jalan satu dengan yang lain akan saling menaklukkan diri di hadapan Tuhan dengan tidak saling mendahului. Kedua, kesatuan roh harus membangun tubuh Kristus. Perbedaan karunia yang kita miliki harus kita gunakan untuk membangun tubuh Kristus mencapai kedewasaan penuh. Efesus 4 ayat 12-13 menulis, untuk memperlengkapi orang-orang kudus bagi pekerjaan pelayanan, bagi pembangunan tubuh Kristus, sampai kita semua telah mencapai kesatuan iman dan pengetahuan yang benar tentang Anak Allah, kedewasaan penuh, dan tingkat pertumbuhan yang sesuai dengan kepenuhan Kristus. Ingatlah baik peran, karunia maupun jawatan kita dalam keutuhan tubuh Kristus bersumber dari roh yang sama yaitu Roh Kudus. Apapun peran, karunia maupun jawatan kita dalam pembangunan tubuh Kristus, tidaklah menjadikan kita lebih penting atau lebih tinggi posisinya dibandingkan yang lain. Allah lewat Roh Kudus tidak pernah membangun kasta ataupun tingkatan dalam pelayanan. Tidaklah baik bila ada yang menganggap karunia bernubuat lebih hebat dari karunia melayani, atau jawatan gembala lebih baik daripada jawatan guru. Semua sama pentingnya di mata Allah. Jadi janganlah kita mengkultuskan karunia atau jawatan tertentu. Kita harus saling menghargai dan menghormati jawatan atau karunia masing-masing yang berbeda bagi terciptanya kesatuan roh. Ketiga, kesatuan roh menghasilkan kekuatan dan keindahan yang luar biasa.
Rasul Paulus mengatakan dalam ayat 16 bahwa anggota tubuh yang terikat dalam kesatuan itu akan tersusun rapi. Sesuatu tersusun rapi itu akan tampak indah. Keindahan inilah yang menjadi daya tarik jemaat mula-mula, sehingga orang-orang yang ada di sekitar mereka menjadi tertarik untuk bergabung dengan mereka. Keindahan dari kesatuan umat itu juga diakui oleh pemazmur. Dengan kesatuan roh, maka yang besar menopang yang kecil sehingga bisa berdiri bersama. Yang kecil pun ternyata bisa mempunyai peranan yang besar dalam menjaga keseimbangan. Keempat, kesatuan roh itu perlu dipelihara atau dirawat. Kesatuan itu dikerjakan oleh Roh Kudus. Kita yang berasal dari berbagai latar belakang, dengan kebiasaan, kesukaan dan kepentingan yang bermacam-macam, telah dipersatukan menjadi satu tubuh Kristus. Kita yang tidak ada hubungan kekeluargaan dan kekerabatan telah dipersatukan dalam keluarga Allah. Kita yang berasal dari suku yang berbeda-beda telah dipersatukan menjadi satu umat yang baru, dengan identitas yang baru yaitu bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, umat kepunyaan Allah. Kesatuan rohani itu bukan kita yang menciptakan tetapi pekerjaan Allah sendiri. Oleh karena itu kita harus memelihara kesatuan yang telah dikerjakan Allah itu dengan rasa takut dan hormat. Jangan merusak kesatuan tubuh Kristus itu hanya demi kepentingan kita sendiri. Apakah artinya bahwa seorang Kristen adalah ciptaan baru? Mari kita jawab. Ciptaan baru ini diulas di dalam 2 Korintus 5 ayat 17 berkata, "Jadi siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru, yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang." Kata "jadi" merujuk kepada ayat 14-16 di mana Paulus memberitahu bahwa semua orang percaya telah mati bersama Kristus dan tidak lagi hidup untuk diri sendiri. Kehidupan kita sudah tidak lagi bersifat duniawi. Hidup kita sekarang bersifat rohani. Kematian kita adalah kematian kodrat berdosa kita yang telah disalib bersama Kristus. Ia telah dikuburkan bersamanya, dan sama seperti ia telah dibangkitkan oleh Allah Bapa, kita juga dibangkitkan untuk hidup dalam hidup yang baru. Pribadi yang baru yang telah dibangkitkan itulah yang sedang dibahas Paulus dalam 2 Korintus 5 ayat 17 sebagai ciptaan baru. Demi memahami ciptaan baru ini, kita harus memahami faktanya pertama yakni bahwa ialah ciptaan, sesuatu yang diciptakan oleh Allah. Yohanes 1 ayat 13 memberitahu bahwa kelahiran baru ini telah terjadi menurut kehendak Allah. Kita tidak diwariskan kodrat yang baru, dan kita juga tidak menciptakan diri kita yang baru, dan Allah tidak sekedar membersihkan kodrat kita yang lama. Ia menciptakan sesuatu yang sepenuhnya baru dan unik. Ciptaan baru ini benar-benar baru, dihadirkan dari nol, sama seperti segenap alam semesta telah diciptakan oleh Allah secara ex nihilo, dari kekosongan. Hanya Sang Pencipta dapat melakukan hal itu. Kedua, yang lama sudah berlalu. Yang lama sedang merujuk kepada segala sesuatu di dalam kodrat lama kita, kesombongan, kesukaan berdosa, pengandalan upaya pribadi, dan opini-opini, kebiasaan, dan nafsu kita yang lawas. Semua hal yang dahulunya kita kasihi telah berlalu, terutama kasih akan diri sendiri dan pembenaran diri dan promosi diri sendiri. Ciptaan yang baru menatap kepada Kristus, bukan menatap diri sendiri. Semua hal yang lama telah mati,
dengan disalibkan bersama hodrat yang lama kita. Dengan berlalunya yang lama, yang baru sudah datang. Hal-hal yang usang dan mati telah digantikan dengan hal-hal baru, yang penuh dengan kehidupan dan kemuliaan Allah. Jiwa yang baru lahir ini berkenan terhadap hal-hal ilahi dan membenci hal-hal duniawi serta berbau kedagingan. Tujuan, perasaan, keinginan, dan pengertian kita baru dan sangat berbeda. Kita melihat dunia melalui sudut pandang baru. Alkitab seakan-akan belum pernah kita baca, dan walaupun mungkin pernah kita baca, ada keindahan di dalamnya yang belum kita sadari sebelumnya, dan yang membuat kita heran mengapa kita tidak menyadarinya selama ini. Sepertinya alam di sekeliling kita telah berubah, dan kita seakan-akan hidup di dunia yang baru. Langit dan bumi penuh dengan hal-hal baru, dan semua hal sepertinya memuliakan Allah. Ada perasaan baru terhadap sesama manusia kita, kasih bagi keluarga dan kerabat kita, belas kasih yang belum pernah kita rasakan terhadap para musuh kita, dan kasih bagi semua umat manusia. Dosa yang dahulunya kita pertahankan, sekarang ingin kita buang selamanya. Kita telah menanggalkan manusia lama serta kelakuannya, dan telah mengenakan manusia baru, yang telah diciptakan menurut kehendak Allah di dalam kebenaran dan kekudusan yang sesungguhnya. Lantas bagaimana dengan orang Kristen yang masih terus berdosa? Ada perbedaan antara berdosa dan terus hidup dalam dosa. Tidak seorang pun yang dapat mencapai kesempurnaan tanpa dosa dalam kehidupan ini. Namun orang Kristen sejati sedang dikuduskan setiap hari, di mana dosanya semakin sedikit dan semakin ia benci ketika ia gagal. Benar, kita masih berdosa, namun secara tidak disengaja dan semakin jarang beriringinan dengan bertambahnya dewasa rohani kita. Diri kita yang baru membenci dosa yang masih menempel. Perbedaannya ialah bahwa ciptaan baru sudah bukan budak bagi dosa, sebagaimana adanya dahulu. Sekarang kita telah dibebaskan dari dosa dan dosa sudah tidak lagi berkuasa atas kita. Sekarang kita dikuatkan oleh dan bagi kebenaran. Sekarang kita mempunyai pilihan untuk membiarkan dosa berkuasa atau menganggap diri kita mati bagi dosa. Tetapi kamu hidup bagi Allah dalam Kristus Yesus. Puji Tuhan, kita sekarang mempunyai kekuatan untuk memilih alternatif kedua. Ciptaan baru adalah hal yang luar biasa, yang dirancangkan dalam pikiran Allah dan diciptakan oleh kuasa-Nya dan bagi kemuliaan-Nya. Apa maksudnya Yesus membawa tawanan dan memberikan pemberian kepada manusia? Mari kita selesaikan. Setelah menjelaskan bahwa Allah telah memberkati orang-orang yang percaya kepada Yesus dengan segala berkat rohani di surga melalui Kristus, Paulus membuat daftar apa saja berkat-berkat itu dan bagaimana berkat-berkat itu terwujud. Setelah berdoa agar umat di Efesus benar-benar memahami Kristus dan apa yang telah diberikan kepada mereka di dalam Dia, Paulus menasihati umat beriman untuk berjalan dengan cara yang sesuai dengan panggilan luar biasa mereka. Paulus menjelaskan bahwa Yesus membawa tawanan dan memberikan pemberian kepada manusia dan bahwa pemberian Yesus merupakan ekspresi kasih karunia-Nya terhadap mereka yang percaya kepadanya. Ketika Paulus mendorong orang-orang percaya untuk berjalan sesuai dengan panggilan mereka, ia menantang mereka untuk menunjukkan toleransi satu sama lain dalam kasih, menjaga perdamaian yang telah diberikan kepada mereka.
mengingatkan para pembacanya akan dasar perdamaian mereka dengan Allah dan satu sama lain. Paulus menambahkan bahwa hal itu didasarkan pada kesatuan mereka dan penyediaan Allah yang tunggal bagi mereka dan pada kenyataan bahwa hanya ada satu Allah dan Tuhan. Atas mereka, bahkan dalam kesatuan, terdapat perbedaan dan peran yang berbeda-beda bagi umat beriman. Semua orang telah diberi anugerah oleh Allah, sama seperti Kristus telah memberikan dirinya sendiri. Paulus menguraikan lebih lanjut tentang pemberian Yesus, dengan menyinggung Mazmur 68 ayat 18 dan mencatat bahwa, ketika Yesus naik ke tempat tinggi, Dia membawa tawanan, atau para tawanan, dan memberikan pemberian kepada manusia. Mazmur 68 ayat 18 mencatat Daud berbicara kepada Tuhan, mengatakan bahwa Tuhan telah naik ke tempat tinggi, membawa tawanan, dan menerima pemberian di antara manusia. Paulus mengamati bahwa, sama halnya, Yesus juga telah naik ke tempat tinggi dan membawa tawanan. Jadi Paulus mengutip Mazmur 68 ayat 18 dan kemudian menambahkan bahwa Yesus memberikan pemberian kepada manusia. Paulus menjelaskan bahwa Yesus pertama kali turun pada saat kematian dan penguburannya dan kemudian Ia naik jauh melampaui segalanya. Dengan memimpin tawanan keluar dari penawanan, Dia menunjukkan otoritasnya atas kematian dan otoritasnya untuk memberikan pemberian. Mungkin saja Paulus menggunakan frasa "digiring sebagai tawanan" untuk merujuk pada orang-orang yang telah meninggal sebelumnya dan yang menantikan pengorbanan Yesus demi pengampunan dosa mereka agar dapat masuk ke surga. Jika itu maksud Paulus, maka setelah Yesus turun ke alam kubur, Yesus akan membawa mereka yang berada dalam tawanan kematian ke dalam janji kebebasan hidup bersama Tuhan. Karena teks ini tidak merinci hal ini sebagai maksud Paulus, kita tidak bisa dogmatis bahwa inilah yang Paulus maksudkan. Namun, karena Paulus merujuk setidaknya kematian, penguburan, dan kebangkitan Yesus, Paulus mengingatkan para pembacanya bahwa Yesus memenuhi syarat untuk melepaskan dan memberikan hadiah. Paulus lebih lanjut menjelaskan bahwa, ketika Yesus membawa tawanan dan memberikan pemberian kepada manusia, pemberian tersebut secara khusus adalah pemberian kepada gereja, berupa 1. Rasul, 2. Nabi, 3. Penginjil, dan 4. Pendeta dan guru. Keempat pemberian ini bukanlah pemberian yang diberikan kepada individu. Sebaliknya, mereka adalah orang-orang yang memenuhi peran-peran ini dan diberikan kepada gereja agar gereja dapat dibangun dengan baik sesuai rancangan Tuhan. Meskipun Perjanjian Baru berbicara tentang beberapa jenis karunia lainnya, karunia dalam konteks ini diberikan kepada gereja. Karunia-karunia yang tercantum dalam berbagai daftar diberikan kepada individu. Karunia-karunia dalam Efesus 4 ayat 8 secara spesifik digambarkan sebagai pemberian oleh Kristus, yang membawa tawanan dan memberikan pemberian kepada manusia. Berusaha memelihara kesatuan roh, Efesus 4 ayat 3 berkata, dan berusahalah memelihara kesatuan roh oleh ikatan damai sejahtera. Rasul Paulus menyadari bahwa sekalipun jemaat Efesus mempunyai komitmen untuk hidup berpadanan dengan panggilan itu, namun tidak ada jaminan bahwa mereka akan tetap setia pada komitmen itu. Selama manusia masih hidup dalam daging ini, manusia penuh dengan kelemahan.
hari ini bisa begitu giat melayani, belum tentu besok masih mempunyai semangat yang sama. Tuhan Yesus berkata, roh memang penurut tetapi daging itu lemah. Contoh, setelah Petrus dengan lantang akan tetap mengikut Tuhan Yesus sekalipun murid lain meninggalkannya. Tetapi tidak lama berselang Petrus menyangkal Tuhan Yesus. Hal yang sama sangat mungkin bisa terjadi pada jemaat Efesus. Karena itu Paulus mengingatkan, berusahalah memelihara kesatuan roh, manusia tidak bisa hidup sendiri. Manusia memerlukan orang lain. Dengan adanya kesatuan roh, maka jemaat satu dengan yang lain bisa saling mengingatkan dan saling menopang. Hal itu akan menjadi kekuatan yang luar biasa. Kenapa Tuhan Yesus pada waktu hendak disalib ia berdoa kepada Bapa yang di sorga? Karena Bapa memiliki kesatuan yang sangat kuat dengan Tuhan Yesus. Kesatuan yang sangat kuat ini sangat dibutuhkan apalagi dalam menghadapi saat-saat yang sulit. Dalam keberadaannya sebagai manusia Tuhan Yesus sangat gentar menghadapi salib itu. Tetapi setelah Tuhan Yesus selesai berdoa untuk yang ketiga kalinya, Dia mendapatkan kekuatan yang luar biasa. Dia sekarang dengan tegar siap menghadapi salib itu. Kalau Tuhan Yesus adalah Allah yang sempurna membutuhkan kesatuan, apalagi kita sangat serius membutuhkan kesatuan roh satu dengan yang lainnya. Kesatuan roh selain menghasilkan kekuatan yang luar biasa, hal itu juga akan bisa menghasilkan keindahan yang luar biasa. Rasul Paulus mengatakan dalam ayat 16 bahwa anggota tubuh yang terikat dalam kesatuan itu akan tersusun rapi. Sesuatu tersusun rapi itu akan tampak indah. Keindahan inilah yang menjadi daya tarik jemaat mula-mula, sehingga orang-orang yang ada di sekitar mereka menjadi tertarik untuk bergabung dengan mereka. Keindahan dari kesatuan umat itu juga diakui oleh pemazmur. Dengan kesatuan roh, maka yang besar menopang yang kecil sehingga bisa berdiri bersama. Yang kecil pun ternyata bisa mempunyai peranan yang besar dalam menjaga keseimbangan. Karena itu, teruslah berusaha memelihara kesatuan roh di dalam hidup kita. Doa saya menyertai saudara sekalian. Marilah kita menyampaikan doa syafaat. Allah sumber kasih, tolonglah aku membagikan kasih karunia-Mu dalam interaksiku dengan orang lain. Amin. Sampaikan harapan dan permintaan saudara kepada Tuhan. Marilah kita renungkan sahabat saudara rohani. Demikianlah renungan firman Tuhan pagi hari ini. Semoga menjadi berkat dalam hidup kita. Dan sebelum kita memulai segala aktivitas kita pagi hari ini, marilah kita berdoa. Selamat pagi Bapa, malam hari telah berganti pagi. Kehidupan baru telah Engkau berikan kembali bagi kami. Bapa Surgawi, tolonglah aku menyadari kebutuhan orang lain, supaya aku dapat membagikan apa yang telah Engkau berikan kepadaku. Pada saat aku membutuhkan, berilah aku keyakinan bahwa Engkau akan mencukupkanku, melalui orang-orang yang mengasihi-Mu, bukan karena kami pantas atau layak, namun karena kasih karunia-Mu kami boleh ada, sebagaimana kami ada di pagi hari ini.
Terima kasih Tuhan, atas kesempatan baru yang telah Tuhan berikan kepada kami. Untuk bisa memperbaiki diri agar kami bisa lebih layak di hadapan-Mu. Hari ini kami serahkan semua perkara dan kesulitan yang akan kami lalui ke dalam tangan-Mu. Biarkanlah kami bisa memuliakan-Mu dalam segala aktivitas yang akan kami lakukan. Amin. Biarlah firman Tuhan menjadi pengingat untuk kita semua, bahwa tuntunan dari Roh Kudus akan selalu memberi jalan keluar bagi setiap permasalahan hidup kita, dan memberi kedamaian di hati kita. Sampai jumpa di renungan pagi saudara rohani berikutnya. Kiranya Tuhan selalu memberkati saudara semua hari ini. Amin. Shalom.